Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanyai oleh seorang sahabat. Sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni sahabati ya Rasulullah?" Siapakah yang paling berhak aku berbuat baik kepadanya wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, ummuka, ibumu. Man ya Rasulullah? Lalu kepada siapa? Rasulullah menjawab, ummuka, ibumu. Thumma man ya Rasulullah? Lalu kepada siapa wahai Rasulullah? Ummuka, ibumu. Thumma man ya Rasulullah? Lalu kepada siapa? Rasulullah kemudian menjawab, abuka, lalu bapak. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, pertanyaannya mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nama ibu kita 3 kali dan menyebut bapak hanya sekali. Itu pun setelah menyebut ibu ketiga kali. Inilah bentuk bagaimana ketinggian derajatnya seorang ibu dibanding seorang bapak. Imam Ali lalu kemudian menjelaskan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dengan mengatakan bahwa ada 3 hal di dunia ini, ada 3 pekerjaan yang hanya mampu dilakukan oleh wanita, hanya mampu dilakukan oleh seorang ibu, dan itu tidak mampu dilakukan oleh ayah. Yang pertama adalah seorang ibu mampu mengandung selama 9 bulan lamanya seorang ayah, dan sampai hari ini tak satu pun laki-laki yang kita dapati mampu mengandung. Kalau yang besar perutnya banyak. Kemudian yang kedua yang hanya mampu dilakukan oleh wanita, hanya mampu dilakukan oleh seorang ibu, tidak mampu dilakukan oleh seorang laki-laki, adalah melahirkan. Di saat melahirkan, disinilah detik-detik perjuangan yang begitu besar seorang ibu. Bagaimana tidak tertarik seluruh urat-uratnya, menahan sakit, berderai air matanya, mengalir darahnya ketika hendak melahirkan anaknya tercinta, mempertaruhkan nyawanya, bahkan ketika ia disuruh memilih antara keselamatan dirinya dan keselamatan anaknya, maka dengan penuh keikhlasan dan penuh ketegasan seorang ibu akan berdoa, ya Allah, aku rela engkau cabut nyawaku, yang penting engkau selamatkan anakku agar bisa merasakan dan melihat indahnya dunia ini. Lalu kemudian yang ketiga, pekerjaan yang hanya mampu dilakukan oleh seorang ibu dan tidak mampu dilakukan oleh seorang laki-laki adalah menyusui. Hadirin para pendengar yang dirahmati dan dicintai oleh Allah, begitulah kemuliaan seorang ibu. Demikianlah kemuliaan orang tua kita. Bahkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a
wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan jangan pernah engkau sekutukan dia dengan sesuatu pun. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kalau kita ingin mengkaji ayat ini, Allah memerintahkan kita untuk menyembah Dia. Lalu kemudian setelah itu menyuruh kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Mengapa Allah sandingkan menyembah kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua? Itu menunjukkan bahwa pentingnya menyembah Allah itu sama pentingnya berbuat baik kepada kedua orang tua. Bahkan sekiranya ada Tuhan yang bisa kita sembah selain Allah, maka Allah akan menyuruh seluruh anak untuk menyembah kedua orang tuanya. Tapi betapa banyak anak-anak saat ini yang begitu tega membentak kedua orang tuanya, memarahi kedua orang tuanya, bahkan tak segan-segan memukuli orang tuanya. Bahkan mirisnya ada seorang anak yang tega membunuh kedua orang tuanya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Ingatlah wahai para anak, akan datang suatu masa di mana kita masih menginginkan kehadiran orang tua. Kita masih menginginkan dan melihat senyum mereka. Kita masih menginginkan hangatnya pelukan mereka. Tapi itu tidak mungkin lagi terjadi karena dua kemungkinan. Kalau bukan mereka yang lebih dulu meninggalkan kita, kitalah yang akan lebih dulu meninggalkan keduanya. Oleh karenanya, mumpun masih ada kesempatan, maka mari kita mempergunakan kesempatan itu sebaik-baik untuk memuliakan mereka. Rasulullah, alzim rijlaihi fathammal jannah. Engkau urus kedua tapak kaki orang tuamu, maka surga untukmu. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan, engkau berbuat baik kepada kedua orang tuamu, engkau perlakukan orang tuamu seperti raja, maka Allah akan memberikan engkau rezeki seperti rezeki seorang raja.